Syarat yang pertama, segala kewajibanku yang aku wajibkan kepada dia, dia laksanakan. Nyo pegah waliullahnya dengar mentang apa tiploh kepada. Gimana waliullah ni mah? Temayang tubuh hana mupat. Temayang lehu hana mupat. Kadang-kadang na, kadang-kadang tan. Yang kepegah tu lun waliullah. Gimana waliullah ni mah temayang tan teputan ni. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Syarat yang pertama, ini kalau ingin jadi waliullah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftarathu alaihi. Syarat yang pertama, segala kewajibanku yang aku wajibkan kepada dia, dia laksanakan. Jadi syarat waliullah yang pertama, lakukan semua yang diwajibkan oleh Allah. Puasa wajib dan puasa ni. Zakat, kita bayar zakat. Ketika Allah mengatakan salat itu wajib, maka kita lakukan salat itu. Karena amal ibadah yang dicintai oleh Allah itu, kalau kita ingin lihat ya. Kadang-kadang katanya bina apa? Waktu kalian pun amal ibadah yang palingnya, oh salat tarawih itu tempat fardu tan ni, Pak. Makanya nanti segala sesuatu hal yang dicintai oleh Allah itu dibagi dua, ya, Pak. Yang pertama jenis al-jinsu. Jadi amal ibadah itu dia lebih unggul. Yang pertama lihat dari al-jinsu dulu. Yang kedua lihat dari apa? Lihat dari an-nau'u. Kalau dilihat dari al-jinsu jenisnya itu ada dua. Ada fardu, ada nafilah. Fardu itu amal wajib, amal fardu. Yang kedua amal sunnah. Maknanya apa? Amal ibadah itu dia lebih yang lain karena amal itu diwajibkan oleh Allah. Maka fardu itu lebih utama daripada ibadah sunnah. Gedanya puasa sunnah dan pupuk lagi puasa fardu tan. Syarat yang kedua, wala yazalu abdi. Jadi yazal itu kalau di dalam ilmu nahu, Imam Sibawayh mengatakan itu af'alul istimrar. Istimrar itu continue. Yang kedua, dia continue melakukan ibadah sunnah. Ya. Jadi baik bulan Ramadan itu ibadah sunnah. Oh ini mau apa namanya? Pas bulan Ramadan, qabliyah, ba'diyah yang tertinggal. Tapi setelah Ramadan, hanale Pak, jangankan qabliyah, ba'diyah dan li. Ya ni. Hanale itu yang sunnah. Hanale ibadah sunnah. Maka syarat untuk menjadi waliullah, lakukanlah ibadah fardu dan ibadah sunnah. Maka tidak ada waliullah kalau ibadah fardu saja. Hana apa ibadah fardu? Ibadah sunnah tidak dia lakukan. Berarti syarat waliullah itu ibadah fardu dan ibadah sunnah. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Walaupun nanti kita ketemukan di dalam beberapa kitab riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Di dalam kitab beliau ada seorang waliullah, padahal dia dulu itu seorang pembangkang. Tapi Allah sudah menganggap dia waliullah. Walaupun tidak dia lakukan ibadah yang sunnah dan apa namanya, cuma dia sudah bertaubat. Ini khusus ya, 1-2 orang. Maka pada masa Nabi Musa alaihissalam, ini disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada seorang pemuda yang buat masalah di kampung. Jadi di kampung itu dia buat masalah. Sehingga penduduk kampung tak berani macam-macam dengan pemuda ini. Tak berani macam-macam. Akhirnya apa? Nyo ki pancara, nyo keputren bala tengok kenang tu gara-gara pemudanya. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah. Ya Allah, tolong turunkan seorang nabi
atau tolong turunkan orang yang kuat yang bisa memindahkan pemuda ini keluar ya Allah. Akhirnya diutuslah Nabi Musa alaihissalam ke kampung itu. Ketika Nabi Musa turun ke kampung itu, bagaimana kuatnya Nabi Musa digambarkan dalam Al-Quran. Ketika Nabi Musa memukul seorang dari suku Kipti, faqadha alaihi, sekali pukul mati pemuda Kipti tadi. Akhirnya Nabi Musa memegang tangan pemuda tadi dan dia bawa ke sebuah tempat yang pemuda itu tidak bisa melawan dia karena kekuatan Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam meletakkan pemuda ini di sebuah gunung, hutannya. Ketika itu Allah mengatakan, ya Musa, jangan kamu letakkan di hutan. Sebentar lagi akan saya musnahkan dia ini. Ya, nembak. Kenapa saya musnahkan? Dia sudah macam-macam sama waliku itu. Akan saya musnahkan dia. Kalau saya musnahkan dia, kamu letakkan di hutan, nanti tumbuh-tumbuhan akan mati semuanya. Letakkan di sebuah tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada binatang di situ. Akan saya hancurkan dia, kata Allah. Ini yang tadi, azantuhu lil harbi. Ketika dia diletakkan di sebuah padang pasir, Nabi Musa lari, kemudian lari, nyom berbagah daplu. Benyohan daplu ya adab kenang londong kenang. Rupanya pemuda ini ada permintaan terakhir pada Allah. Ya, nembak. Ya Allah, saya mohon ya Allah. Ada permohonan saya ya Allah. Ya, ketika itu sebelum diazab, apa kata pemuda ini? Saya mengakui kesalahan saya. Saya bertobat ya Allah. Maafkan saya ya Allah. Terserah engkau mengazab saya, yang jelas saya ingin bertobat ya Allah. Satu. Yang kedua, sebelum kau azab saya ya Allah, pertemukan saya dengan kedua orang tua saya. Saya ingin minta maaf. Ya. Saya ingin minta maaf kepada ayah saya, kepada ibu saya ya Allah. Setelah itu terserah engkau azab saya, terserah ya Allah. Ya, nembak. Rupanya dua hal ini diberikan oleh Allah. Dia minta maaf, dia bertobat dan lain sebagainya. Setelah itu dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, pertanyaannya, ada nggak diazab dia oleh Allah? Rupanya Allah berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, tolong kamu pergi ke sebuah tempat, di situ ada waliku. Nabi Musa heran, di mana wali Allah? Waliku sudah meninggal. Sekarang tolong ambil waliku itu, bawa ke tempat yang layak. Nabi Musa bingung. Ketika itu dia pergi, mana ya Allah? Di tempat itu. Ini kan pembangkang kemarin ya Allah. Kok bisa menjadi wali engkau? Ya, nembak. Apa kata Allah? Dia sudah bertaubat. Ya, nembak. Dia sudah bertaubat kepadaku. Dalam hitungan detik bisa menjadi waliullah. Ya, nembak. Dalam hitungan detik. Padahal dia berbuat macam-macam pada penduduk kampung. Yang penduduk kampung itu akan dihancurkan juga oleh Allah bersama pemuda tadi. Tapi tiba-tiba dia menjadi waliullah. Gara-gara apa? Gara-gara dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu dua nya. Satu dua. Nyo jarang tamu-tamu. Tapi kalau ingin jadi syarat waliullah itu ibadah fardu jangan lupa dan ibadah sunnah. Ya. Hatta uhibbuhu. Ketika dia salat fardu dan ibadah sunnah, ini puncak waliullah itu apa? Saya mencintai dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain, Allah Subhanahu wa taala ketika sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengatakan kepada malaikat, wahai malaikatku, ini hamba ini adalah hamba pilihanku. Saya mencintai dia. Kenapa? Karena dia patuh dan taat kepadaku. Bagaimana kalian? Malaikat mengatakan, ya Allah, kalau engkau mencintai si fulan, lebih-lebih kami lagi. Maka kami harus mencintai juga si fulan. Maka kita yang dicintai oleh Allah akan terkenal sama malaikat. Itu rili malaikat. Terkenal sama malaikat. Menyo katanya sakit, itu rili malaikat. So sakit, si fulan sakit. Kalau kita meninggal dunia, dalam hitungan detik, malaikat merepah, membawa roh kita ke iliyin. Kenapa? Karena kita sudah menjadi wali Allah. Kita dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, para malaikat juga mencintai kita. Ada dalam sebuah riwayat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada lautan, maka baik tak fikir katanya lautan itu tak bisa berdialog dia. Kita jangan berpikir gunung tak bisa berdialog dengan Allah. Allah mengatakan kepada lautan, wahai laut, di dalam kapal besar ini ada seorang hambaku yang aku sangat mencintai dia. Ya, nampak. Ini waliullah. Bagaimana kalau kapal ini tenggelam? Apa yang kamu lakukan sama waliku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata lautan? Saya akan menjaga dia ya Allah, sebagaimana engkau menjaga dia. Saya akan menjaga dia sebagaimana engkau menjaga dia ya Allah. Ya, nampak. Jadi efeknya apa? Kalau kita menjadi waliullah, bukan hanya Allah menjaga kita, tapi yang lain juga menjaga kita, Pak, atas perintah Allah Subhanahu wa taala.
Kita lihat syarat lain lagi nanti, Pak. Syarat lain lagi. Berarti dua buah syaratnya kananya. Tanya sembahyang fardu hantan tinggai, sembahyang sunat hantan tinggai. Oh, berarti kana syarat-syaratnya kana. Sekarang kita lihat. Fa idza ahbabtuhu. Ciri-ciri Allah mencintai seorang hamba, ya. Karena naur gaknya sembahyang fardu, sembahyang sunat. Tapi demecu juga. Ya, nampak demecu laju. Kalau kita tanya apa? Hai tempakan, hai lu waliullah Ibrahim. Lu waliullah, sembahyang fardu hantan tinggai, sembahyang sunat hantan tinggai. Maka kita lihat sekarang apakah Allah ketika kita salat fardu dan salat sunnah Allah mencintai kita. Jadi ciri-cirinya ini kata Allah. Ciri-ciri saya mencintai seorang hamba, ciri-cirinya di sini. Fa idza ahbabtuhu. Kalau saya mencintai seseorang, ciri-cirinya kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Saya mendengar apa yang dia dengar. Ini apa maksudnya? Ketika kita nanti membaca ini di depan orang awam, mereka akan mengatakan, hai bukan Allah mendengar seperti kita mendengar. Berarti kan kesamaan dia dengar ya. Sedangkan di dalam sifat Allah, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama seperti makhluk. Maka ini ada tiga pemahaman. Sebelum kita masuk tiga pemahaman, kita baca ini dulu. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Yang pertama, Allah mendengar apa yang kita dengar. Ini terjemahannya dulu. Kemudian Allah melihat apa yang kita lihat. Ini bukti kalau Allah cinta kepada seorang hamba. Wa yadahu alladhi yubtishu biha. Kemudian tangannya juga apa yang dilakukan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rijlahu alladhi yamshi biha. Dan kakinya diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud keempat kalimat ini? Ini ada tiga pemahaman. Pemahaman yang pertama, ini syarat menjadi waliullah. Syarat kita kalau kita ingin tahu kita dicintai atau tidak oleh Allah. Yang pertama, hafidha sama'ahu. Yang dimaksudkan Allah mendengar, pendengaran dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu sama'ahu tabi'an lima yurdillah. Pendengarannya itu selalu mengikuti apa-apa yang diridai oleh Allah. Ini pemahaman yang kedua. Ayyuwafiqa al-insanu bima yasma' wa yubsir wa yamshi wa yabtishu. Pendengaran dia itu sesuai dengan tingkah lakunya. Ucapannya sesuai dengan tingkah lakunya. Matanya yang dia melihat sesuatu sesuai dengan tingkah lakunya. Maka kalau ingin tahu kita waliullah atau tidak, seluruh anggota tubuh ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita dengar itu manfaat. Apapun yang kita lihat itu manfaat. Apapun yang kita teken itu manfaat. Apapun yang kita kerjakan itu manfaat. Apapun yang kita makan itu manfaat. Ya, bukan memudaratkan kita. Ini pengertian yang kedua. Pengertian yang ketiga, ya ini sudah kalau dalam kajian tasawuf, ini level tasawuf paling tinggi, muraqabah, murabatah, musyaratah. Ini paling tinggi. Apa itu? Tasdidullahu ta'ala al-abda fi hadhil jawarih. Itu pada level yang tinggi. Allah menjaga seluruh anggota tubuh kita dari perbuatan maksiat dan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana contohnya? Ya, Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau suka sama istri raja suka sama beliau, hamad bihi wa hamma biha. Ya, nampak. Dia suka sama Yusuf, Yusuf suka sama dia. Ketika itu apa kata Allah? Karena Yusuf adalah waliullah, linasrifa anhu su', saya palingkan mukanya kata Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah tasawuf level tinggi. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengarahkan tangan seseorang, mengarahkan mulut dia, mengarahkan mata dia, mengarahkan hidung dia, mengarahkan anggota tubuh dia untuk tidak berbuat maksiat. Yang bisa merasakan adalah seorang itu sendiri. Maka tidak urungnya Nabi Yusuf ketika dipalingkan mukanya oleh Allah, dia ya Allah, nepu maaf de calu ni Allah. Drone kan nepu paling muka lon untuk tidak berbuat maksiat. Yang bisa merasakan itu adalah orang itu sendiri. Apakah dia waliullah atau tidak? Nya jino timang-timang lagi ni. Lon po waliullah bukan ukon thang. Tapi rumah tu mana agak? Gimana waliullah tu mana agak? Berarti babah kena nak jaga oleh Allah. Tapi dari rumah paju hari ni. Berarti kan waliullah. Tapi dari rumah jak tempat maksiat. Berarti kan waliullah.
Kenapa? Tangannya, kakinya tidak diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.